Saya bingung ya, di luaran sana masih banyak aja yang bangga kalau ngelatih merpati piyik atau melatih merpati bahan dari piyik 6 terus cepet jadinya. Mereka masih merasa bangga dengan cara mereka sendiri. Tapi ya itu memang keputusan mereka ya. Cuman saya heran aja, mereka masih merasa bangga karena piyik bahan yang mereka latih itu lebih mudah, lebih cepat jadi. Itu menurut mereka. Tetapi kenyataannya mereka nggak tahu ya, kawan-kawan kita ini nggak tahu apa sih efeknya nanti ke depannya setelah mereka melatih piyik misalkan dari piyik 6 terus sudah jadi di piyik lar 2 atau udah jadi di piyik lar 3 terus buru-buru dilombain, buru-buru pokoknya buru-buru dijadikan player lah ya. Mereka nggak tahu apa sih nanti penyebabnya, apa sih nanti efek sampingnya ke belakangnya. Nah, di sini ya, di sini kita sharing deh. Kita sharing pengalaman kita masing-masing dari beberapa pemain merpati termasuk saya juga. Jadi apa sih keunggulannya, apa sih efek samping yang terburuk nanti untuk kedepannya? Jadi kita bahas di sini. Salam merpati lovers, selamat pagi. Kita bikinkan video pagi kali ini ya. Pembahasannya seperti yang tadi pembahasan awal. Efek samping atau kekurangan dari saat kita melatih merpati terlalu muda. Karena di luaran sana seperti pembahasan awal, mereka terlalu banyak yang bangga atau merasa bahagia, merasa bangga dengan sistem yang mereka terapkan. Lebih mudah melatih piyik merpati, maka akan lebih cepat si merpati itu dijadikan player. Itu benar atau enggak sih pemahamannya? Jadi sebelum kita bahas ya, terima kasih banyak untuk penonton lama. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk penonton baru, salam kenal, selamat datang, semoga betah di channel Full Nggak Masalah. Saya mohon maaf kalau memang nanti respon chatnya agak lambat, tapi nanti pasti saya respon. Terima kasih untuk penonton baru, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Untuk penonton lama, terima kasih udah betah, dan channel kita banyak banget, pesat banget subscribe-nya, banyak banget pengikutnya, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan yang awal tadi ya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih merasa apa ya? Kenapa sih mereka merasa bangga dengan kondisi semakin cepatnya melatih piyik bahan, semakin mudahnya melatih piyik bahan akan semakin cepat jadi. Mereka bangganya di mana? Gini, kalau untuk umum di lapangan, ya mereka itu adu gengsi. Ini real, mereka adu gengsi. Semakin mudah mereka memiliki player, misalkan sudah jadi player di saat piyik 3, piyik 2, sudah jadi player ya, mereka bakalan merasa bangga. Itu umum, nggak usah ngeles. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi sedikit pemikiran di antara teman-teman yang di lapangan itu kalau memang pemikirannya, oh jangan ngelatih deh, kalau masih terlalu muda nanti aja ngelatihnya masuk di lapangan piyik 2 atau piyik 1. Nanti setelah rampas baru dilatih konsisten supaya jadi player. Itu sedikit pemikirannya, sedikit banget di lapangan yang seperti itu. Karena gini, mereka atau teman-teman kita yang di lapangan atau teman-teman kita di lapangan lain ya, kalau mereka berpikiran lebih dini melatih piyik merpati, lebih cepat melatih piyik merpati, maka lebih cepat jadi, otomatis pemikiran dia masa depan untuk si merpati ini untuk dijadikan player itu sangat panjang. Itu pemikirannya ya. Karena di pemikiran mereka itu kalau terlambat kita ngelatih merpati bahan atau masih piyik, maka nanti di pemikiran mereka takutnya jangka panjang untuk dijadikan player itu nggak terlalu lama. Makanya mereka lebih buru-buru mempercepat menjadikan piyik bahan, piyik 2, piyik 3 udah jadi, terus positif dijadikan player. Itu umumnya begitu. Tapi kan efek sampingnya kita nggak tahu.
Sebetulnya ini pemikiran masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi, ada juga beberapa pemain yang udah cukup lama ya. Setelah melakukan beberapa sistem latihan, justru kesalahannya itu terletak pada terlalu mudahnya piyik merpati itu dilatih. Terlalu cepatnya si merpati bahan itu dijadikan player. Intinya terlalu memaksa merpati muda untuk dilatih supaya cepat jadi player. Sebetulnya itu kesalahan. Cuma itu kembali lagi ke diri masing-masing. Menyadari nggak kesalahan itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu ya, kita namanya mendahulukan keegoisan kita, bukan mementingkan si merpati bahan tersebut. Sedangkan kita butuh merpati bahan tersebut untuk masa depan, untuk dijadikan player. Kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya minusnya banyak. Kalau yang saya bilang di sini saya tekankan, pokoknya minusnya terlalu banyak kalau melatih merpati itu terlalu mudah. Mulai melatih merpati di piyik 6, piyik 5 dan seterusnya, terus udah jadi di piyik 3, piyik 2 atau piyik 1. Jarang banget yang berhasil. Kalaupun berhasil sudah dijadikan player, memang bisa dijadikan player, berhasil dijadikan player, tetapi masa depannya itu nggak bisa panjang untuk jadi player. Jadi seperti omongan awal, mereka salah paham. Semakin terlalu mudah melatih player, semakin cepat jadi si piyik merpati tersebut, maka nanti kedepannya setelah serampasan atau 2 kali rampasan setelah itu, biasanya tenaganya habis. Tenaganya berkurang, tenaganya ngempos, hilang CC, karakter terbang berubah, pokoknya segala macam lah. Pokoknya kita bilang minus ya, minus aja. Jadi yang tadinya berpikiran biar cepat jadi terus jangka panjang dijadikan player itu lebih lama, itu salah. Karena kenyataannya, misalkan kita mau melatih piyik 1 atau piyik 2, fokus ke betina, setelah rampas baru kita latih, kita fokuskan menjadi player, itu baru bisa mendapatkan player yang jangka panjang. Karena apa? Karena dia sudah cukup dewasa untuk dijadikan player. Jadi kurang lebih itu pemahamannya, jadi jangan terlalu salah paham. Jadi kalau memang udah terjadi kayak gitu setelah rampasan atau setelah 2 kali rampasan, si player yang terlalu muda ini dijadikan player, setelah 2 kali rampasan berubah kinerjanya semakin buruk, semakin minus, tenaga berkurang, karakter udah nggak keluar lagi, itu tandanya kehabisan tenaga. Teman-teman di luar sana pasti paham kehabisan tenaga. Jadi apa yang dilakukan? Satu, istirahat total, nggak peduli jangka waktunya sampai berapa lama, yang penting kita lihat kondisi si merpati kira-kira udah pulih atau belum tenaganya. Yang kedua, perawatan dari pakan. Kalau pakan saya campur jagung, kacang hijau, itu wajib kalau khusus merpati yang kehabisan tenaga, itu harus. Yang ketiga, kalau bisa suplemen itu wajib setiap harinya dalam kondisi istirahat pun. Karena apa? Karena kondisi si merpati ini sudah kehabisan tenaga. Yang keempat, kalau yang keempat ini ada di luar sana yang memang melakukan treatment setiap malamnya disepet pakai kuning telur bebek, ada yang dicampur madu, atau ada yang dicampur pakai sakatonik atau hemaviton segala macamnya, itu boleh. Cuman kalau saya bilang kalau untuk malam dicampur sakatonik sama hemaviton nggak apa-apa, cuman sedikit aja dosisnya. Tapi kalau memang perbandingan dikasih treatment yang keempat ini, kuning telur bebek dicampur madu, itu nggak ada masalah. Itu memang keharusan, karena saya juga kalau memang merpati tersebut kehabisan tenaga, setiap malam itu udah pasti kuning telur bebek itu pasti disepet. Biasanya kalau memang teman-teman di luar sana pasti biasanya berapa lama sih prosesnya? Kalau untuk proses nggak bisa menjamin berapa lama, tergantung si merpatinya. Dropnya tenaga itu kan beda-beda tingkatannya, kurang lebih sekitar 4 giringan. 4 giringan biasanya udah mulai pulih lagi. Itu cuman beberapa atau cuman 4
tips atau 4 saran yang saya berikan, yang saya sharing kalau memang teman-teman di luar sana mengalami hal seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga teman-teman paham. Kalau memang nggak paham, silahkan di kolom komentar seperti biasa. Saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih banyak untuk penonton lama dan untuk penonton baru. Tanpa kalian, saya nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa saling sharing, oke? Saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sehat selalu di luar sana. Dilancarkan rezekinya. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia.